apa ya? Maka tadi kata Ustaz Burhanuddin, sebutin lagi, saya simpulkan aja dulu. Ya kan? Kita meninggal, ya, harta kita ngikut nggak? Ngikut, nganterin, kan gitu. Anak kita ngikut nggak? Ngikut, nganterin doang, kan gitu. Semua ngikut, tapi nanti yang dibawa apa? Cuma 3. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak waladun soleh. Cuma 3. Nggak bawa macam-macam. Kalau dia anak yang soleh, dia belajar, itu pasti ya akan manfaat ketika hidupnya juga di dunianya. Maka kalau anak yang soleh, ya itu nggak akan salah, selalu ngedoain orang tuanya. Apa doanya? Robbi firli warhamhuma shoghiro. Itu anak yang soleh. Tapi kalau anak yang salah, udah nggak ngedoain itu. Alhamdulillah, mak gue mati, gue dapat warisan banyak. Tuh, dia kan gitu, ya kan? Tuh, ingat dosa deh. Apapun segala apapun, kalau hidup kita ingat dosa, selamat Pak. Ya, mau korupsi ingat dosa, nggak jadi. Gitu. Mau berzina ingat dosa, kagak jadi. Mau nyekek botol ingat dosa, kagak jadi. Kenapa? Karena akan mati. Tuh, ya, ingat dosa sama mati. Itu akan selamat dunia akhirat. Ya, satu. Yang keduanya lagi, ya, bahwa hidup kita ini sudah diatur sama Allah. Kita jangan ngatur. Hidup kita ini di dunia ini udah diatur sama Allah. Jangan ngatur. Kalau kita banyak ngatur, repot. Ya. Kenapa? Allah udah atur semua. Allah udah takar semua. Rizki kita udah ada takarannya. Jodoh kita udah ada jodohnya. Walaupun jodoh itu akan meninggalkan kita, pasti. Ya, kata Imam Ali mengatakan habibaka haunama asa ayakuna bagi doka mama. Cintailah kekasihmu sekedarnya aja. Tuh. Cintailah istrimu sekedarnya aja. Cintailah suamimu sekedarnya aja. Cintailah pangkat, jabatan, kedudukan, harta yang kau miliki sekedarnya aja. Nanti kamu akan pisah dengan darinya semua. Betul nggak? Ya, contohnya ya yang nyesabul musibah, Bapak Muhammad Rashid. Dulu kan waktu masih pacaran cinta banget atau almarhumah, ini kan siapa punya anak cinta banget, tapi kalau udah meninggal nggak ada yang berlebihan, tidak yang harus berlebihan apapun. Begitupun kita, entah mungkin kita yang mendahului istri kita, atau istri kita yang mendahului kita, atau mungkin anak kita yang mendahuluinya. Tidak ada yang berlebihan, sekedarnya aja. Pangkat, sekedarnya aja. Pangkat ini bukan punya kita, itu milik Allah, tapi jangan berlebihan. Punya harta juga begitu, jangan berlebihan. Apapun yang kita sandang di dunia ini nggak boleh berlebihan. Kalau udah berlebihan, repot. Nanti contohnya kayak Firaun. Firaun semua serba lebih, nggak mau kurang kalau Firaun. Ya maunya lebih aja tuh manusia tuh. Makanya Firaun pantas dilaknat oleh Allah. Ya, diabadikan dalam Al-Quran, dan itulah contohnya orang sombong. Maka hidup kita di dunia ini, mohon maaf Bapak Ibu, ya jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kau berjalan di muka bumi aku dengan sombong. Yang jadi RT, yang jadi RW, yang jadi lurah, camat, bupati, sampai presiden, jangan sombong. Ya kan? Dilarang sama Allah sombong. Nanti kayak Firaun tuh contohnya. Yang punya harta juga jangan sombong. Contohnya kayak Korun. Tuh. Alhaakumut hatta zurtumul kala sofata summa kala sofata kala lau ta'lamuna ilmal. Itu disebutin 2 kali Allah peringatin. Korun, jangan begitu. Ya itu harta, alhaakumut takasur, bermegang-megang itu bisa mencelakakan kamu, Korun. Tuh. Kita banyak harta, kalau nggak bisa bawa harta kita celaka. Contohnya gini. Sekarang orang korupsi, silakan korupsi miliaran triliunan, nggak akan bisa ke bawah itu nanti. Ujung-ujungnya mati. Bawa cuma kain kapan doang. Harta yang begitu banyak nggak akan dicicipin, nggak akan dinikmatin. Yang ada diazab, digebukin sama malaikat. Tuh, Pak, pengen tahu malaikat dalam 21 menit, ya 70 kali hadir sama kita. Ingat Pak, 21 menit. Malaikat 70 kali hadir sama kita. Dikontrol terus. Coba, mau ngapain begitu? Coba, 21 menit. Malaikat 70 kali kontrol kita. Ini orang lagi ngapain nih?
Nah, orang lagi ngapain? Oh, lagi main gaple. Wah, dikontrol. Kan gitu. Ada gak sini? Ada gak? Banyak ya? Waduh, PRT. Warganya kalau begitu repot ini. Kasih, itu kan sifat 28. Kasih sifat 20. Kan? Apa? Asmaul? Nah, suruh itu baca. Kan gitu. Itu malaikat 21 menit ngontrol 70 kali itu dalam 20 menit itu. Hati-hati. Makanya nggak boleh, kita nggak bisa meleset, nggak bisa lari dari tembok yang besar apapun, tebal apapun, nggak bisa. Ya, makanya kembali ingat dosa sama mati. Dan kita jangan ngatur, kita udah diatur oleh Allah. Ya, maka tanamkan hidup ini, yaitu tidak ada kata lain ibadah kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami ini menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami ini minta pertolongan. Udah sembah dah Allah. Hidup kita ini manusia cuma tugasnya nyembah Allah, minta tolong sama Allah. Udah, nggak ada lagi lain. Kita sakit, ya, minta tolong sama Allah. Kita punya usaha, ingin berkah, minta tolong sama Allah. Jangan minta sama dukun. Ada yang begitu? Mana orangnya? Enggak, sini mah beres. Mah di sono ini mah. Jangan. Ya, udah, kita punya Allah Maha Kaya. Tadi Kiai Haji Agus Salam mengatakan, aneh pergi haji nggak pakai duit. Kok bisa dia? Bisa pakai pesawat. Iya, gitu. Ada yang berangkatin, hamba Allah yang berangkatin. Jadi nggak usah khawatir, hidup ini udah diatur sama Allah. Ya, kalau kata Bang Haji Komar Zaman, everything is running well, come back to God and come back to human. Itu ada satu bahasa. You know? You understand? Paham dong? Paham dong? Palestina, Argentina. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Demikianlah mau hijau yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan manfaat buat kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Amin. Bagi penutup, saya tadi belum lanjutan tuh yang ayat 65 surat Yasin. Utama Malioboro. Inilah terlihat gedung BNI, kantor pos, masuk. Inilah sesepuh-sesepuh dari Betawi, Tangerang.